Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dalam channel Dendi. Saya doakan para viewers selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berdoa semoga pandemi di negara kita ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, pada video kali ini yang saya buat tentunya merupakan video lanjutan dari part ketiga tentang era pendudukan Jepang. Nah, pada video terakhir saya kan nanti video yang pernah saya buat akan saya cantumkan linknya di atas. Tentunya jangan lupa untuk klik like, share jika memang video ini bermanfaat bagi para viewers sekalian di penjuru dunia. Tentunya, tunggu sebentar. Oke, saya matiin musik dulu. Saya masih, ya maklum, ini video sederhana, saya masih belajar ya untuk menyatukan video ini berhubung hardware-nya masih sangat terbatas. Nah, jadi ya sudah, kita membahas tentang era pendudukan Jepang bagian 4. Oke, dan tentunya ini hanya berupa tampilan audio ya. Mungkin tidak ada animasinya, walaupun mungkin kurang menarik, tapi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya channel saya, bantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Oke, kita mulai. Pada video sebelumnya kan kita udah sampai kepada dampak yang diberikan atau istilahnya pada masa Jepang itu terdapat apa aja sih pengaruh-pengaruhnya. Nah, kalau kita bicara pengaruhnya sih sesungguhnya erat kaitannya dengan apa ya? Sebentar, ini mic-nya kurang geser. Ya, jadi pada dasarnya pada masa pendudukan Jepang ini, kemarin kan kita membahas sampai pada bidang militer. Memang kalau kita perhatikan Indonesia ini basic militernya dari dua, yaitu Barat dan Timur, yaitu dari Eropa, Hindia Belanda atau Kenil, lalu kemudian peta, Heiho, Gyugun, dan lain sebagainya dari Jepang. Jadi ada dua role model yang diterapkan dalam pengembangan militer Indonesia pada saat itu. Oke, nah kita mulai. Oke, kita masuk kepada bagian keempat ini tentang akhir era dari pendudukan Jepang. Nah, perlu kita ketahui juga para viewers sekalian, kemunduran tentara Jepang di sini memang tidak lepas dari kancah Perang Dunia Kedua, khususnya di Perang Pasifik, di mana perang di Eropa sudah hampir selesai, di mana Uni Soviet sudah mulai mendekati Jerman, dan sekutu dalam hal ini temannya Uni Soviet, Amerika, Inggris, Prancis, dan sebagainya seterusnya, itu sudah mulai masuk ke Eropa bagian barat. Nah, itu yang terjadi di Eropa. Sedangkan di Pasifik ini terjadi sebuah pertempuran menjadi turning point atau titik baliknya, yaitu pertempuran di Midway. Midway ini sesungguhnya adalah sebuah pulau kecil yang posisinya berada di tengah kalau dari peta dunia, bukan peta dunia sih, maksudnya tengah-tengah yang menghubungkan antara Asia dengan Amerika, benua Amerika maksudnya. Jadi pulau ini berada di tengah, makanya disebut dengan Midway berdasarkan gambar yang ada di peta. Namun mengapa itu sangat penting? Kok pulaunya hanya kecil? Ya, memang pulau itu kecil dan istilahnya juga sebagai staging point atau titik pertemuan atau titik penting bagi militer Amerika yang berada di Pasifik. Nah, Jepang pada pertempuran ini pada pertempuran tersebut sesungguhnya bukan pertempuran menyerang pulau. Harusnya sih menyerang pulau, tetapi kekuatan yang dominan di sana adalah laut dan udara. Nah, dari situlah konsep peperangan modern itu mulai mempengaruhi pertempuran di era sekarang. Mengapa? Di Midway tersebut yang bertempur adalah antara pesawat
yang berasal dari kapal induk. Jadi Amerika Serikat memiliki 3 kapal induk, sedangkan ini mohon koreksi ya jika saya salah, Jepang itu mengeluarkan 5 atau 4 kapal induknya. Jadi secara matematis kekuatan Jepang tuh jauh lebih unggul. Ya, Jepang lebih unggul. Nah, namun Amerika tidak hanya mengandalkan matematika saja. Matematika dalam arti taktik ketika perang terjadi, tetapi mereka melakukan persiapan. Salah satunya dengan mempersiapkan intelijen. Intelijen penting. Ya, salah satunya adalah mungkin bagi para viewers yang paham tentang kriptografi. Nah, disinilah peranan kriptografi itu dimanfaatkan betul-betul semasa Perang Dunia Kedua. Semenjak Jerman mengembangkan mesin kriptografi atau semacam basic induk dari segala komputer, ya, yang bernama Enigma, kemudian oleh Alan Turing dan rekan-rekan berhasil memecahkan mesin tersebut, kode-kode mesin tersebut, di mana kan mesin tersebut kan mengolah data-data algoritma dan kriptografi yang ya bahasanya tuh bagi orang awam tuh sangat-sangat sulit, termasuk saya sendiri, itu dipecahkan karena masing-masing kode itu menyimpan bahasa-bahasa yang dimaksud apa sih namanya, measure-nya ya maksud yang tersembunyi gitu loh dari itu. Nah, Amerika Serikat juga Jepang menggunakan juga mesin-mesin sandi rahasia, tapi Amerika Serikat berhasil membongkar kode-kode tersebut walaupun perlu waktu yang tidak sekaligus ya, tapi bertahap. Nah, Amerika Serikat sudah mencium dari data intelijen bahwa Jepang itu akan menyerang mereka ke Midway, walaupun Jepang menggunakan taktik diversion atau pengalihan. Pengalihannya adalah dengan mengirimkan armada ke wilayah utara yang mendekati Alaska, sehingga armada Amerika itu akan tertarik ke utara. Namun sayangnya itu tidak terjadi. Nah, karena tidak terjadi, maka Amerika sudah mempersiapkan segala sesuatunya di Midway, terutama pertahanan, dan yang terpenting adalah kapal induknya. Oke, nah jadi dari pertempuran ini yang dihasilkan adalah Jepang kalah telak, di mana hampir semua kapal induknya tuh tenggelam. Dan akhirnya misi utamanya untuk menyerang daratan tersebut tidak tercapai, sekaligus secara militer, strategi militer, Jepang sudah mulai mundur, sudah mulai mengalami kemunduran, terlebih dengan berkurangnya armada kapal induknya, jumlah kapal induknya. Namun mengapa kapal induk itu urgent? Nah, mengingat peperangan modern ini kan sesungguhnya membutuhkan sesuatu instrumen-instrumen atau hardware yang tentunya sangat diperlukan, itu kapal induk. Karena kapal induk adalah simbol kekuatan dari militer, khususnya di bidang angkatan laut dan juga udara. Oke, ya bisa dibayangkan kan kalau misalnya Indonesia punya satu kapal induk misalnya kan, ya paling enggak kalau mungkin bisa bertenaga nuklir, kenapa enggak? Kalau misalnya bertenaga nuklir kan mungkin bisa Sabang sampai Merauke lebih dari 100 kali gitu kan. Kalau ada masalah pesawat tinggal dilepaskan dan mengenai sasaran. Tuh. Makanya kan kapal induk itu sesungguhnya sesuatu yang sangat mahal. Bahkan mungkin lebih dari berapa miliar dolar gitu kan, itu harga pembuatannya saja. Oke, Midway menjadi titik perangan, dan akhirnya setelah pertempuran Midway, mulai dikuasainya kedudukan-kedudukan Jepang di Kepulauan Pasifik hingga ke Filipina. Jadi setelah Midway, Amerika Serikat melancarkan taktik namanya lompat kodok, leapfrogging, ya. Walaupun saya masih mencari tahu apakah benar Douglas MacArthur sebagai perancang tunggal operasi tersebut, tapi yang jelas di banyak buku sejarah, MacArthur lah yang menyatakan strategi ini. Jadi lompat kodok ini maksudnya adalah dengan melompati satu pulau ke pulau lain. Contoh, ada 3 pulau nih. Pulau terkuat ada di tengah, ya kan? Karena yang tengah ini, biar kelihatan muka saya. Karena yang tengah ini bisa mensuplai pulau yang misalnya A diserang, ada suplai dari sini dan bisa suplai dari sini. Nah,
Amerika Serikat tidak seperti itu menyerangnya dengan mengambil satu-satu, tapi mereka cukup melangkahi pulau terkuatnya. Kenapa? Konsepnya tadi, karena ada pesawat, ada angkatan udara. Jadi dari pulau A ini ya ke B, mereka nggak perlu nyerang B. Mereka cukup menyerang yang C dan bikin saja yang B ini terisolir. Nah, karena Amerika Serikat punya keuntungan, yaitu adanya pesawat dan komunikasi, sehingga B ini dibuat kelaparan. Makanya itu yang terjadi di Kepulauan Pasifik. Jadi taktik lompat inilah yang membuat Amerika Serikat bisa sampai ke Filipina, ya, ke Filipina sampai ke pulau-pulau Jepang lainnya seperti Tinian, Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa. Gitu. Kemudian akhir era pendudukan Jepang ditandai juga dengan bom atom. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki merupakan suatu kemajuan teknologi yang paling mutakhir dan sekaligus membuka kotak Pandora bahwa senjata ini juga berbahaya. Walaupun ada yang menyatakan, kenapa Amerika Serikat menggunakan bom tersebut? Ya mungkin ada benar juga, mungkin ingin mengetes langsung kepada manusia. Dampaknya seperti apa? Dan memang benar, karena ketika uji coba tes bom atom tersebut di New Mexico, di negara bagian New Mexico dalam program Manhattan, itu mereka belum menemukan efek samping dari bom atom tersebut. Karena apa? Karena ditesnya di padang gurun yang sepi, yang sepi dan tentunya tidak ada makhluk hidup dalam artian apa? Dalam artian manusia. Paling makhluk hidupnya seperti serangga, ya serangga mungkin kayak kecoa, kan, atau kalajengking dan sebagainya. Yang katanya sih, menurut yang pernah saya tahu, makhluk itu anti radiasi, kebal radiasi. Wow, kecoa radioaktif, terbang gitu kan, dan membuat geger dunia. Itu. Oke, jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki ini pertimbangannya sangat sulit dan cukup dilematis, mengingat efek dari bom tersebut serta pemilihan lokasi dijatuhkannya bom. Itu gambarannya. Namun bagi Amerika sendiri menganggap tujuan bom atom ini adalah untuk mengakselerate, mempercepat berakhirnya perang. Jadi apabila ada yang mengatakan Jepang menyerah karena bom atom, sesungguhnya itu bukan seperti itu teorinya. Teori yang lebih tepatnya kepada poin terakhir ini, yaitu deklarasi perang Uni Soviet terhadap Jepang. Kok Uni Soviet? Iya, Uni Soviet ini komunis. Jepang khawatir kaisarnya bernasib seperti Romanov. Ya, kayak gimana Kaisar Romanov itu, Nicholas II, mati, dieksekusi semua keluarganya, dan mereka nggak ingin terjadi. Makanya Jepang udah, ketika Uni Soviet menyerang pendudukan Jepang di Manchuria, hingga ke Korea, hingga menduduki pulau seperti Kuril dan Sakhalin, dan akhirnya ya udah kita nyerah, udah cukup. Akhirnya Jepang melalui Kaisar Hirohito, ya Kaisar Hirohito-nya yang untuk pertama kalinya bersuara menyatakan untuk percaya kepada sekutu, dan secara kesimpulannya mereka menyerah. Tapi saya punya satu rekomendasi film nih buat para viewers nih. Jika kalian berminat ya, silahkan kalian cari atau ya streaming di mana kek gitu. Jangan streaming yang 19 detik, itu ngaco lah. Oke, kalau nggak salah itu judul filmnya The Emperor. Jadi mengisahkan seorang perwira Amerika. Ya mungkin filmnya campur bumbu dramatisme tentang romantis dan sebagainya. Tapi ada unsur sejarah penting yang kita harus lihat di sana. Saya itu tentang bagaimana peranan kaisar dan juga perwira Amerika ini untuk mencari tahu bagaimana perang ini berakhir dari pernyataan kaisar. Kok bisa kaisar bisa mengeluarkan statement tersebut dan dituruti semuanya oleh tentara. Itu adalah gambarannya. Oke, lanjut ya. Oh iya, tadi mungkin ada yang bertanya para viewers. Uni Soviet menyerang. Ya, karena sebelumnya Uni Soviet dan Jepang sudah menandatangani perjanjian non-agresi pasca konflik perbatasan.
konflik perbatasan antara Jepang Uni Soviet di eh, Khalkhin Gol atau mungkin sekarang dikenal sebagai Mongolia ya di situ. Jadi Jerman khususnya Paman Hitler itu juga dongkol juga. Mengapa? Harapannya kan ketika eh, Jerman menyerang Uni Soviet melalui operasi Barbarossa, ya mengharapkannya adalah Jepang juga ikutan dengan menyerang pantat dari Uni Soviet, yaitu di kawasan Siberia, sehingga kekuatan tentara merah itu terpecah. Namun sayangnya itu tidak terjadi. Mengapa? Ini politik. Itu. Masing-masing punya kepentingan. Dan Jepang juga menyadari bahwa mereka juga sebenarnya sudah keteteran di Cina. Karena betapa luasnya wilayah Cina, apalagi harus menyerang ke Uni Soviet di bagian Siberianya yang juga 2 kali lebih luas daripada Cina itu sendiri. Itu. Oke, lanjut. Oke, akibatnya setelah pernyataan menyerah Jepang ini, terjadinya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang pada awal Perang Dunia Kedua di Pasifik. Nah, pemerintah Jepang dalam hal ini militer berusaha menutupi kabar tersebut. Jadi informasi tentang kekalahan Jepang ini hanya diketahui oleh pejabat-pejabat Jepang saja sebagai upaya untuk menjaga ketertiban sampai dengan datangnya tentara sekutu dalam hal ini khususnya menghindari informasi ini bocor kepada kelompok-kelompok nasionalis yang ada di negara-negara di wilayah yang diduduki oleh Jepang. Ya salah satunya Indonesia. Nah, dalam hal ini ialah siapa sekutunya adalah Inggris, Anzac. Anzac ini Australia dan New Zealand Corps ya, Army Corps. Di mana Inggris dan Anzac ini diberikan wewenang wilayah di bagian barat Asia Tenggara seperti daratan Asia Tenggara seperti Semenanjung Malaya, Indochina hingga ke Indonesia. Nah, dan sebagian lagi di timur oleh Amerika Serikat mulai dari Hollandia, New Guinea, kemudian hingga ke Filipina. Akan tetapi informasi seperti itu ternyata tidak bisa ditutupi selama-lamanya. Mengapa? Karena akhirnya diketahui juga oleh para tokoh-tokoh pro kemerdekaan di Indonesia misalnya terdapat gerakan bawah tanah ya yang masih menyimpan radio yang menjangkau sampai ke wilayah Singapura mendapatkan berita bahwa Jepang sudah menyerah dan tinggal menunggu waktu untuk melucuti senjatanya ketika tentara Inggris datang. Dan inilah yang membuat kelompok-kelompok nasionalis di Asia Tenggara mulai bergerak. Nah, ini bagian 4. Ini sebagai tambahan ya mengenai era pendudukan Jepang karena masih berkaitan. Nah, bagian 4 ini adalah perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Jadi ada upaya-upaya, jadi saya singkat saja. Pada era Jepang, untuk meraih kemerdekaan itu terdapat 2 cara. Pertama, cara kooperatif, yaitu bekerja sama dengan Jepang. Di sini adalah ya tadi saya bilang kerjasama melalui organisasi yang dibuat oleh Jepang. Kenapa? Kok kooperatif? Ya karena satu, mengingat posisinya tentara Jepang itu memang dikatakan sebagai tentara yang cukup kejam karena mereka tidak meratifikasi Konvensi Jenewa tentang tawanan perang. Makanya kebanyakan tawanan perang itu ya jadiin tenaga kerja paksa atau yang paling simple daripada mereka menguasai satu titik kemudian suruh bawa tahanan ke belakang capek ya udah bunuh aja gitu, simpelnya seperti itu. Nah ini ya gambarannya. Kemudian ada bawah tanah. Nah gerakan bawah tanah ini muncul karena mereka antifasis. Mereka sesungguhnya juga diajak untuk bekerja sama dengan Jepang, namun mereka meyakini Jepang itu sama saja dengan Nazi. Itu sama saja dengan Nazi, mereka juga menindas. Ya udah, akhirnya tokoh-tokoh gerakan bawah tanah ini melakukan gerakan yang tokohnya seperti Soekarni, Subarjo, Sahril dan kelompok pemuda lainnya yang ada. Dan dari kelompok itulah kita dapat informasi kalau Jepang sudah menyerah kalah. Kemudian ada perlawanan bersenjata.
Pertama dari Tasikmalaya, eh, karena faktor kepercayaan, di mana kan Jepang menyembah matahari ya. Jadi ada kebiasaan untuk tiap pagi membungkuk ke arah matahari untuk menghormati sang kaisar, karena dia adalah Tenuheika yang dicerahkan, yang ditinggikan dan sebagainya oleh Zainal Mustafa. Kemudian selain itu ada lagi di Indramayu mengenai pangan, adanya Romusa, serta perlawanan juga terjadi di Aceh. Oke. Dan yang terakhir, nah ini yang cukup masih misterius adalah pemberontakan peta. Pemberontakan peta ini dilakukan oleh para perwira-perwira didikan Jepang yang ketika itu mengetahui oh Jepang ternyata seperti ini dan sebagainya, makanya kita harus melawan. Dan yang paling misterius adalah tokoh yang sebelah kanan ini yang bernama Supriyadi. Dia menghilang. Ada beberapa versi. Dia menghilang di hutan, entah tadi makan macan atau diambil siluman, ada yang bilang begitu. Kemudian ada yang menjadi saksi, yang saksi nggak langsung, maksudnya dia tidak bisa memastikan siapa tawanan tersebut karena ada seorang almarhum, ya, dia seorang jenderal waktu itu di Banten, waktu masa pendudukan Jepang dia seorang prajurit melihat sebuah pesawat yang tidak biasa. Tidak biasa kenapa? Karena pesawatnya itu lebih besar dari yang biasanya. Kemudian katanya ketika bertanya mereka membawa seorang tawanan. Tawanan ini yang memberontak. Oh mungkin itu yang dimaksud. Walaupun informasi tentang pemberontakan peta ini ternyata tidak tersebar sampai ke wilayah lain. Kenapa? Karena Jepang melakukan sebuah karantina atau isolasi terhadap para perwira-perwira yang disangka terlibat dalam pemberontakan tersebut. Dan masing-masing lulusan-lulusan peta itu ternyata mereka disebar ke wilayah-wilayah yang tidak sama dengan lulusan yang lain. Sehingga komunikasi tentang pemberontakan ini tidak muncul. Itu. Terus gimana kelanjutannya? Yang tadi yang di Banten. Ya, jadi menurut pengakuan biasanya Jepang kalau mengeksekusi yang kalibernya berat, biasanya dibawa ke tengah laut dengan perahu atau kapal, kemudian pesawat datang dan dibomlah itu. Ya, kedengarannya seperti itu. Atau mungkin beberapa versi ada yang menyatakan dia Supriyadi ini langsung dieksekusi ketika ditangkap. Itu. Makanya tak heran sempat tahun 2000-an ada orang yang mengaku sebagai Supriyadi karena dari ini dan ternyata itu hoax. Itu gambarannya. Oke, sekian terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, tapi saya tidak menutup ruang untuk kritik atau saran untuk bisa membantu saya mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Oke, para viewers, selalu jaga kesehatan, tetap semangat, positif, dan jangan lupa untuk makan. Oke, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel saya. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih baik. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.